Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 semester yang pertama pada tahun pelajaran 2021-2022. Dan kebetulan pada kegiatan ini masih pandemi, terlebih dengan diberlakuannya PPKM Jawa Bali. Pada hari ini kita masih belum bisa tatap muka seperti halnya sesuatu yang kita inginkan. Tapi tidak menjadi masalah, mari kita tetap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini untuk tema memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW pada KD 3.14, dan diharapkan kalian pembelajarannya masih seperti hanya tahun-tahun sebelumnya dengan metode video, dan nanti dalam kolom komentar nanti adalah sebagai media untuk absensi kehadiran telah mengikuti pembelajaran yang pertama, khususnya pada pembelajaran awal pembelajaran hari ini. Mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran ini dapat bernilai bermanfaat dan menjadikan sesuatu wasilah semua ilmu kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sudah masuk pada minggu yang kedua, dan minggu yang pertama kita masih dalam tahap penyesuaian diri. Dan mari kita untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini pada pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama kita itu dapat mengenal bahwasannya sosok Nabi Muhammad itu seperti apa dan kedudukan Nabi Muhammad itu seperti apa. Itu tujuan pokok pembelajaran yang pertama. Yang kedua, diharapkan nanti siswa dapat menyebutkan sikap-sikap percaya diri dari Nabi Muhammad. Nah, seperti contoh, beliau itu berani berdakwah sampai sekarang ini, sehingga hasil dakwah beliau masih lestari sampai hari ini, sehingga tandanya Islam itu masih ada dari sejak zaman Nabi sampai sekarang. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang bersikap percaya diri. Bagaimana sikap orang yang percaya diri? Nanti kita jelaskan satu persatu, nanti diharapkan kalian dapat menyebutkan. Untuk yang keempat, siswa dapat menyebutkan manfaat sikap percaya diri. Kenapa kita itu harus mempunyai sikap percaya diri? Kenapa? Itu merupakan sikap terpuji yang perlu kita teladani dari sosok Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dan 4 tujuan kali ini semoga dapat kita serapi dan kita dapat mengambil pembelajaran pada video ini walaupun sederhana. Memahami keteladanan Nabi Muhammad. Sosok Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia. Jadi kedudukan Nabi itu siapa? Yaitu penyempurna akhlak seluruh manusia. Nabi Muhammad juga merupakan Nabi terakhir dan tidak ada Nabi setelah beliau. Dan Nabi Muhammad SAW bertugas menyampaikan kebenaran agama Islam dengan diberi tuntun kata dan budi pekerti yang luhur yang patut untuk kita contoh dan diteladani. Salah satunya sikap yang perlu kita cermati di sini adalah percaya dirinya Nabi Muhammad yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu. Dan dalam kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, sikap yang perlu kita teladani dalam memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga mengajarkan untuk bersikap percaya diri
dalam setiap perbuatan apapun. Dan percaya diri adalah merupakan sikap yakin, mantap, dan penuh keyakinan pada diri seseorang dalam perbuatannya, dalam berbuat sesuatu. Jadi ketika berbuat sesuatu kita pede saja. Kita itu yakin bahwasannya kita itu bisa. Bantuan dari orang lain. Seperti contoh kasarannya ketika mengerjakan, kita itu nggak percaya sehingga kita tidak selesai-selesai. Dan kita ingin mengharapkan bantuan orang lain yaitu mencontek. Inilah salah satu bentuk kalau kita tidak punya sikap percaya diri. Sikap percaya diri dari Nabi Muhammad SAW, kekuatan yang harus dimiliki setiap manusia adalah kuat, iman, ilmu, ekonomi, semangat, dan fisik, dan kunci yang dimiliki yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi ketika kita sudah memiliki kekuatan iman, ilmu, ekonomi, semangat, dan fisik, maka muncullah kita itu pasti bisa. Tapi syaratnya kita itu harus memiliki semua itu. Nah, contoh ketika kita itu sudah mengerjakan, bagaimana kita mempunyai sikap percaya diri agar supaya kita dapat mengerjakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita itu harus bisa dulu. Nah, itulah. Makanya ketika mengerjakan suatu ulangan kita belajar dulu sehingga kita sudah siap, sehingga kita itu percaya pada diri kita bahwasanya kita itu bisa. Nah, begitu pula Nabi selalu bersikap percaya diri pada saat berdakwah. Beliau yakin atas kemampuan diri beliau sehingga Islam terus berkembang pada kala dahulu sampai sekarang ini masih ada. Dan cara dakwah beliau masih menjadi tuntunan bagi orang-orang yang ada pada zaman ini. Inilah sikap beliau yang perlu kita teladani dalam percaya diri, dalam menyampaikan. Berdakwah itu tidak mudah. Berdakwah, mengajak orang-orang yang sulit itu pun banyak, tapi beliau itu yakin bahwasanya dia itu mampu mengajak orang-orang kafir menuju jalan yang benar. Dan ciri-ciri orang yang bersikap percaya diri itu sebetulnya banyak. Salah satunya kita yakin ciri-ciri yang dimiliki sikap percaya diri yaitu satu, tidak bergantung pada orang lain. Contohnya ketika kita mengerjakan tugas, kita tidak perlu mengandalkan, wah saya nyontek aja kepada temannya. Itu adalah salah satu contoh kita itu punya ciri orang sikap percaya diri, tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, rajin berusaha dan berani mencoba. Karena percaya diri itu harus selalu bahwasanya dia itu mengukur kita kemampuannya di mana, sehingga berusaha dan berani mencoba. Jangan minderan. Nah, yang ketiga, tidak takut akan kegagalan. Karena kegagalan itu merupakan salah satu kesuksesan yang tertunda, sehingga dia itu gagal tidak masalah. Itu merupakan pelajaran bagi kegagalan tersebut untuk menopang kita itu untuk sukses, untuk maju, dan tidak mencontek saat ulangan. Karena sikap percaya diri itu adalah merupakan tanda orang itu tidak suka mencontek, karena dia itu yakin kemampuannya dia itu bisa untuk mengerjakan soal ulangan tersebut. Satu ciri bahwasannya orang itu mempunyai sikap percaya diri. Dan manfaatnya kenapa kita itu harus mempunyai sikap percaya diri? Yang salah satunya dapat mengerjakan dengan tenang. Kita sudah disiapkan, kita percaya kita itu tenang, nggak mengandalkan orang lain. Yang kedua, memiliki kepribadian yang kuat ataupun tangguh, karena kita itu percaya terhadap diri kita, tidak mengandalkan bantuan orang lain. Berani mengambil resiko dan tanggung jawab. Itulah sikap percaya diri. Dia itu pasti percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Cepat selesai dalam mengerjakan tugas, karena tidak mengandalkan kita itu sesuai dengan apa kemampuan kita tuangkan dalam pekerjaan tersebut dan tugas. Nah, itulah salah satu kemanfaatan bagi kita. Dan akibatnya ketika kita tidak mempunyai sikap percaya diri, bagaimana? Ada manfaat. Pasti ada akibat yang tidak baik ketika kita tidak memiliki sikap percaya diri. Tujuan tidak tercapai karena kita itu tujuannya, contoh mengerjakan soal itu agar supaya kita nilainya bagus, agar supaya kita pintar. Ketika kita mengandalkan orang lain, apa kepintaran kita akan tercapai? Salah satu tujuannya tidak tercapai. Cepat frustasi karena dia itu gagal, karena tidak semestinya orang yang kita contek itu benar, sehingga ketika gagal itu frustasi. Kenapa kita tidak mengandalkan kemampuan diri sendirinya, tapi mengandalkan orang, toh dia itu juga salah. Nah, inilah cepat
prestasi. Nah, sering gagal karena tidak yakin kemampuan dirinya. Dia itu minder gitu. Dan canggung menghadapi orang lain. Inilah salah satu beberapa tidak memiliki sikap percaya diri. Dan untuk yang hari ini kita langsung saja sedikit sederhana, semoga dapat bermanfaat. Dan yang terutama untuk tugas pada pembelajaran yang pertama kali ini, mari kita simak tugas yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama dari penjelasan video di atas ataupun penjelasan dari Pak Guru. Satu, siapakah sosok Nabi Muhammad SAW di sini? Nah, kenapa kita itu menjadi rujukan kita itu meniru akhlak beliau? Yang kedua, Nabi Muhammad itu selalu berbuat apa? Sikap terpuji apa yang sudah kita pelajari hari ini? Dan terus kemudian sebutkan sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dalam hal beliau itu berdakwah ataupun yang sebagainya. Sifat yang perlu diteladani dalam percaya diri beliau itu apa? Kayak gitu. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri orang yang bersikap percaya diri. Tadi sudah dijelaskan pada video yang tadi. Yang terakhir, sebutkan kemanfaatan bagi orang-orang yang memiliki sikap percaya diri. Nah, sehingga kalian tulis dalam buku tugas kalian, kemudian hafalkan, jangan lupa, karena kita itu sistemnya kayak seperti autodidak, tapi kita terus dibimbing dalam belajar, dan kita itu saling mendukung antara wali siswa, antara guru, kita saling memberikan salah satu pelayanan, sehingga anak didik kita dapat menjadi anak didik yang apa yang kita inginkan sesuai dengan siswa yang berprestasi. Ya. Yang selanjutnya, sebutkan akibat jika seseorang tidak memiliki sikap percaya diri. Semuanya sudah dijelaskan, silakan tulis dalam buku tugas. Pengumpulannya, jangan lupa pengumpulannya setiap hari Kamis ya, untuk kelas 1 sampai kelas 3. Dan akhirnya pada kesempatan pagi hari ini, kegiatan pembelajaran yang sudah kita siapkan dapat berjalan apa yang semestinya, walaupun sederhana, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dari Pak Guru, apabila banyak tutur kata ataupun kesalahan dalam mengucap, Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan semoga apa yang sudah kita belajar dapat bernilai keberkahan dan dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat bernilai keberkahan. Dan jangan lupa untuk kolom komentar kalian seperti biasa mengisi untuk absen telah mengikuti pembelajaran yang pertama kali ini. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.